Shalom saudaraku, selamat datang di channel The Faith ini. Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku, pada renungan kali ini kita akan membahas sebuah perasaan yang mungkin pernah Anda alami atau mungkin sedang Anda alami saat ini, yaitu perasaan marah karena Anda merasa Tuhan benci dengan Anda dan tidak peduli dengan hidup Anda. Perasaan ini sebenarnya wajar karena Anda mungkin sudah berjuang selama ini. Jika Anda seorang yang ingin sukses, Anda merasa Anda sudah mengenal Tuhan dari kecil, sudah mengikut Tuhan, bahkan mungkin terjun di pelayanan dari semenjak kecil, dewasa hingga Anda menikah. Namun Anda merasa karir Anda atau pekerjaan Anda tidaklah begitu signifikan hasilnya. Anda tergolong orang rata-rata dan biasa saja, sementara Anda punya impian yang besar. Anda bukan orang yang malas, tapi sudah berusaha. Bahkan Anda coba minta bantuan teman-teman Anda. Bahkan Anda mungkin alih profesi juga, mulai karir yang baru. Tapi banyak orang tidak mendukung Anda. Bahkan ada yang memanfaatkan, ada yang melecehkan Anda. Tidak ada hasil yang signifikan dalam hidup Anda. Anda juga sebagai orang percaya sudah berdoa dan berpuasa, tetap tidak ada jalan. Di kalangan teman-teman Anda dianggap yang tertinggal. Sehingga suatu waktu ada pemikiran yang masuk dalam pikiran Anda yang berkata, jangan-jangan Tuhan membenci kamu. Tuhan tidak cukup peduli dengan kamu. Kamu tidak berguna. Hidupmu gagal. Anda terpengaruh dengan pemikiran itu. Anda berubah jadi marah karena sepertinya ada benarnya. Sebab Anda sudah berjuang dari muda. Tidak ada hasil yang berarti. Di mana Tuhan? Bukankah aku sudah bergumul mengandalkan Tuhan? Anda marah. Anda mulai goyah untuk mempercayai Tuhan. Bahkan mungkin timbul keinginan untuk mati, sebab Anda merasa hidup Anda tidak berarti lagi. Atau mungkin Anda punya pengalaman yang berbeda lainnya, sebuah pengalaman menyakitkan ketika orang-orang atau keluarga yang Anda kasihi dipanggil Tuhan sedemikian cepatnya. Atau orang-orang yang terdekat Anda mengkhianati Anda. Teman-teman Anda mengkhianati Anda. Teman-teman bisnis Anda mengkhianati Anda sehingga Anda bangkrut, jatuh miskin. Keadaan itu membuat timbul sebuah pemikiran, Tuhan membenci saya. Di mana Tuhan ketika peristiwa menyakitkan itu terjadi? Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Saudara, dalam sebuah hubungan tentu kadang ada timbul konflik atau perasaan benci atau marah. Wajar mungkin kita marah pada Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita baca ayat berikut ini. Dalam Ulangan 1 ayat 27 berkata demikian. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Saudaraku, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dan bersiap untuk memasuki tanah Kanaan, kemudian mereka mengirim 12 pengintai untuk mensurvei negeri yang dijanjikan Tuhan tersebut. Mereka membawa pulang hasil bumi negeri tersebut dan benar-benar luar biasa. Namun ketika mereka diberitahu bahwa penduduk yang tinggal di sana adalah orang-orang raksasa, maka mereka menjadi takut dan kemudian muncullah kalimat, Tuhan membenci kita. Sebenarnya maksud Tuhan adalah supaya kita mati di padang gurun. Tapi sebenarnya maksud Tuhan adalah untuk memberi tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, supaya bangsa Israel tidak perlu jadi budak lagi di Mesir. Dan memang ada perjuangan untuk mendapatkan. Saudaraku, seringkali memang kita terjatuh ke dalam salah mengerti akan Tuhan. Kita menganggap Tuhan jahat pada kita. Dia ingin mencelakakan hidup kita. Tahukah saudara, pikiran itu sebenarnya berasal dari setan.
dia sedang berusaha mencari dukungan untuk melawan Tuhan. Padahal Anda tidak tahu kan? Sebenarnya kegagalan itu sedang mengantar kita untuk sesuatu yang terbaik. Sedang menuntun kita menemukan tujuan hidup kita. Sebenarnya kegagalan itu sedang mendidik kita, melatih kita, atau kegagalan itu sedang menyiapkan sebuah yang terbaik buat kita. Saudaraku, saat ini mungkin kita belum mengerti gambaran besar dari perjalanan hidup kita. Kita hanya melihat sepotong-sepotong hari ini. Tetapi Tuhan tahu seperti apa gambaran besar dari potongan-potongan itu. Ibarat puzzle, saudaraku, bagian-bagian kecil itu akan membentuk sebuah gambar yang adalah tujuan Tuhan. Memang harus melewati rasa sakit, tapi tetaplah pegang tangan Tuhan. Walaupun Anda tidak mengerti maksud semuanya, tetap percaya Tuhan walaupun Anda tidak mengerti. Tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah berpikir bahwa Tuhan itu baik, merancangkan yang baik buat Anda. Sekalipun hari ini Anda hanya masih melihat sepotong-sepotong. Kiranya firman Tuhan ini menginspirasi Anda. Tetaplah berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, kami datang hari ini. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk pengampunan kami yang kadang kami marah kepada Engkau. Kami menganggap Kau jahat. Tapi hari ini sucikanlah kami dengan darah Yesus. Kami hanya melihat sepotong-sepotong, tapi Tuhan yang melihat gambaran besarnya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang dahsyat. Kami tahu Kau Bapa yang baik. Kau akan membuat semuanya indah dan baik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, pada siang hari ini, atau pada pagi hari ini. Kiranya jika Anda berkenan, mohon beri like dan subscribe video ini supaya saya terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati.